Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asma Rahmat di channel Gurumed. Pada video kali ini kita masih membahas aplikasi ClassPoint versi yang kedua. Nah, ClassPoint ini adalah salah satu aplikasi yang dapat mendukung pembelajaran yang interaktif, yang powerful ya, dan juga sangat menyenangkan untuk kita gunakan. Nah, kali ini kita akan membahas secara khusus annotation toolbar. Toolbar anotasi yang ada di ClassPoint versi yang kedua. Kali ini semakin lengkap dan semakin keren ya, karena ada beberapa tambahan fitur yang baru. Nah, seperti apa tambahan fitur yang baru tersebut dan cara penggunaannya, silahkan disimak video ini sampai selesai. Nah, di sini saya sudah membuka PowerPoint dan sudah terintegrasi ClassPoint di sini. Nah, untuk menampilkan toolbar anotasi ClassPoint, maka kita cukup slideshow PowerPoint-nya ya, seperti ini kita slideshow. Nah, di sini ada toolbar anotasi di bagian bawah dan di sini sudah ada beberapa tambahan tool baru kalau kita bandingkan dengan ClassPoint versi yang pertama. Yang pertama adalah fitur untuk tanya jawab ya, tool untuk tanya jawab yang ikonnya seperti tanda tanya ini. Kalau yang kita klik, tampilannya seperti ini. Fungsinya bisa kita gunakan untuk merekap pertanyaan-pertanyaan dari siswa atau peserta yang join di kelas kita. Ya, cara penggunaannya seperti ini ya. Saya akan join dulu di kelas ini sebagai peserta. Ini saya close dulu. Saya akan coba tampilkan dalam dua layar ya, sehingga nanti terlihat tampilan dari PowerPoint-nya ya, dari pematerinya atau dari gurunya dan juga dari sisi siswanya. Ini saya setting dulu untuk individual Windows ya. Oke, ini kemudian saya slideshow dulu ya. Nah, kemudian saya akan join menggunakan browser ke kelas ini. Nah, untuk join di kelas, ClassPoint, kita tidak perlu install ya. Jadi peserta atau siswa tidak perlu install, cukup masuk di classpoint.app seperti ini. Tampilannya tinggal masukkan kode 2668. Lanjut, isikan nama ya, saya namanya seperti ini. Lalu masuk. Nah, ini sudah join di kelasnya. Nah, untuk mengaktifkan tadi fitur tanya jawab ya. Jadi kalau dari sisi gurunya ya, sudah mengaktifkan fitur ini seperti ini ya, ditampilkan. Nah, nanti kalau siswanya ingin bertanya ya, tidak perlu secara lisan ya, langsung dengan teks juga bisa ya. Tinggal klik tombol ini ya, tanya jawab di bagian bawah, question and answer di sini ya, tinggal klik, lalu tuliskan pertanyaannya ya. Misalnya aplikasi apa yang digunakan untuk menggambar grafik fungsi ya. Kirim. Nah, di sini kan terlihat di sisi gurunya akan terlihat ada pertanyaan yang masuk ya. Oke. Kalau misalnya peserta ini masih ingin mengajukan pertanyaan yang baru, tinggal klik tombol di bawah ajukan pertanyaan lagi. Tinggal tuliskan ya. Misalnya Office versi apa yang mendukung aplikasi yang support yang mendukung aplikasi ClassPoint ya. Nah, kita kirim. Nah, sekarang ada dua pertanyaan. Nah, misalnya kalau dari sisi gurunya atau pemateri sudah menjawab pertanyaan ini ya, sudah menjelaskan jawabannya, tinggal menandai bahwa ini sudah dijawab ya, seperti ini. Atau memberikan bintang ya, pertanyaan yang disukai misalnya, maka nanti dari sisi peserta akan mendapatkan bintangnya dan di sini akan tertera telah dijawab ya, seperti itu. Misalnya ini dijawab, kasih bintang lagi ya, misalnya. Nah, nanti di sini akan tertulis juga telah dijawab. Dan kalau kita lihat, nanti ditanyakan mendapatkan 2 bintang ya. Jadi ini menarik ya. Nah, kalau misalnya siswa bertanya, pertanyaan bagus, kita beri bintang ya sebagai penghargaan dan juga terlihat bahwa pertanyaan sudah dijawab. Nah, ini yang fitur yang pertama. Oke, saya akan kembalikan ini ke mode full ya, biar kelihatan lebih baik ya tampilannya. Nah, kemudian yang kedua, di sini kalau yang ini sudah ya, pada versi yang pertama juga ada leaderboard. Yang kedua ada tambahan yang baru pada name picker ini ya. Sekarang kalau yang lalu cuma dalam bentuk ikon-ikon gambar ya. Sekarang kita sudah bisa buat dalam bentuk spinner ya. Contohnya
Saya akan masukkan dulu kelas yang lain yang sudah ada pesertanya ya. Ganti kelas dulu. Nah, ini juga sekalian kita lihat gimana cara mengganti kelas yang cepat. Nah, di kelas saya ini ada 36 siswa. Misalnya kita di kelas memberikan asesmen di awal ya, atau asesmen formatif ya, seru-seruan di kelas, kita bisa meminta siswa untuk menjawab pertanyaan misalnya ya, dengan cara dipilih secara acak ya, yang mau menjawab pertanyaan. Nah, caranya bisa gunakan fasilitas ini ya, icon ini, name picker ini. Kalau ini kita klik, nah ini kalau yang lalu tampilannya seperti ini ya, hanya gambar-gambar, kita tinggal pilih ya orang-orangnya ya. Bisa juga auto pick ya. Misalnya pilih berapa orang, 2 orang misalnya. Dia akan muncul seperti ini. Nah, yang baru adalah di versi kedua ini sekarang tampilannya sudah ada tampilan dalam bentuk spinner seperti ini ya. Ya, kalau ini kita klik, maka nanti dia akan diputar. Nah, seperti ini. Oke, nanti akan milih 1 orang ya. Gitu. Kemudian nanti kalau dia menjawab ya kita kasih bintang misalnya ya, kasih bintang nanti dia akan dapatkan bintang. Atau kalau dibatalkan kita klik saja put back. Lalu putar lagi ya. Ini fitur yang baru juga ya, name picker yang baru fasilitasnya. Walaupun ini yang versi 1 sudah ada seperti yang tadi bentuk kartu seperti ini. Nah, sekarang sudah dalam bentuk spinner seperti ini ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang baru juga sebenarnya ini fitur ini sudah ada di yang lama ya. Untuk quick pull ya, untuk membuat pooling. Cuma sekarang ini tampilannya sudah semakin bagus ya, semakin keren seperti ini. Kita lihat. Misalnya saya akan join lagi ke siswa ya, biar kelihatan gimana dari sisi siswa. Oke, ini kita ganti kembali ke kelas yang random ya. Sebab saya tidak akan bisa join ke sini sebab ini sudah ada siswanya ya. Nama khusus sudah tertera. Kalau kita buat kelas khusus maka nanti yang bisa join yang ada namanya saja di kelas tersebut. Oke. Nah, sekarang yang tadi fitur yang membuat quick pull ini. Sekarang tampilannya sudah semakin bagus ya. Kalau kita misalnya ada satu pernyataan yang kita akan nilai benar atau salah, atau dengan 3 penilaian ya, setuju, tidak setuju, atau ragu-ragu, atau dengan mendapatkan feedback dari 5 level ya, setuju, sangat setuju dan seterusnya. Kita tinggal menggunakan yang 3 ini ya, misalnya benar salah, ada pernyataan benar salah, tinggal kita klik ini ya. Mungkin pertanyaannya sudah disampaikan ya di layar, lalu kita klik start poll. Nah, tampilan di selanjutnya seperti ini. Ya, mereka tinggal pilih benar atau salah. Misalnya pilih benar, kirim, di tampilannya seperti ini. Jadi sangat mudah ya membuat pooling di kelas poin. Misalnya yang lain, kalau feedback 5 level nih. Nah, misalnya ini ya. Nah, tampilannya seperti ini di siswa ya. Sangat setuju, netral, tidak setuju ya. Jadi ada beberapa pernyataan yang perlu mereka nilai ya. Mereka pilih setuju, nah, kirim ini seperti ini. Nah, ini quick pull ya. Oke, berikutnya kita pindah ke fitur yang lain yang ada di sini ya. Ini saya kasih full lagi tampilannya. Nah, yang berikutnya sekarang di sini ada fitur tambahan, ada browser. Jadi kita sudah bisa buka browser secara langsung dari ClassPoint ya. Jadi dari PowerPoint yang lagi slideshow ini kita bisa buka browser tanpa membuka aplikasi browser yang lainnya. Tinggal klik saja di sini ya, browser akan terbuka. Nah, seperti ini ya. Misalnya saya akan mencari materi matematika, misalnya pembuktian teorema Pythagoras. Nah, seperti ini ya, kita lihat. Ada beberapa yang ditampilkan. Kita tinggal memilih yang kita akan ambil ya. Misalnya dari sini. Nah, oke. Misalnya kita mau ngambil pembuktian ini ya, ini. Ya, kita mau ambil. Nah, kita bisa insert a slide. Jadi nanti tampilan yang gambar yang tampil ini akan menjadi slide di
PowerPoint ya. Jadi slide di PowerPoint. Misalnya ini tinggal saya klik insert a slide ya. Oke, ini saya tutup saja. Nah, maka di PowerPoint ini jadi slide tambahan baru. Ini sudah jadi slide nih. Ya. Kalau saya keluar dari sini, nah ini sudah ada slide yang baru. Ya, mungkin tinggal kita edit ya gambarnya sesuai kebutuhan. Sehingga kita tinggal mengambil gambar. Jadi tidak perlu repot-repot membuka situs tertentu ya. Kita sudah bisa mendapatkan gambarnya langsung. Nah, itu tadi fitur atau tool yang ada di sini ya terkait dengan apa namanya browser ya, fitur browser. Nah, berikutnya di sini sudah ada tambahan juga timer ya. Ada timer di sini. Kalau kita klik, kita bisa ngatur timer di sini ya. Kita start seperti ini. Reset ya, bisa kita atur waktunya ya. Misalnya kasih quiz atau kasih soal ya. Kita tidak punya timer tapi mau tampilkan di depan. Kasih waktunya berapa menit ya. Berapa detik. Nah, tinggal kita atur lalu kita start. Seperti ini. Oke. Selain itu, yang tidak kalah kerennya sekarang di toolbar anotasi ini ada fitur AI ya. Nah, ini membuat soal ya, membuat soal dengan bantuan artificial intelligence. Nah, untuk menggunakan tool ini maka kita perlu menuliskan dulu ya pokok bahasan ya atau materi yang kita akan buatkan soalnya. Bisa kita langsung ketikkan di sini menggunakan fitur teks atau kita siapkan dari luar ya. Kita exit slideshow dulu. Saya akan siapkan pokok bahasannya, saya ketikkan di sini saja. Jadi cukup kita ketikkan pokok bahasannya ya. Misalnya di sini materinya gerak lurus berubah beraturan ya. Materi fisika nih. Nah, oke, kemudian kita slideshow kembali. Nah, nanti tool A ini akan membaca materi ini dan membuat soal ya terkait dengan materi ini. Kita tinggal klik icon atau tool AI ini. Nah, pertama, jangan langsung buat soalnya, tapi kita opsi dulu ya. Kita pilih option dulu untuk mengatur bentuk soal yang akan kita buat dan juga level soalnya. Nah, misalnya di sini saya akan buat 2 tipe ya. 1 tipe juga bisa ya, atau 2 juga bisa. Kemudian kita akan buat tipe soal aplikasi misalnya ya. Ini saya bilangkan bahasa Indonesia ya. Di sini ada pilihan bahasa yang lain ya. Oke. Jadi 2 tipe soal yang akan kita buat dengan levelnya aplikasi ya sesuai taksonomi Bloom, kemudian bahasa Indonesia. Ini kita close saja, langsung klik saja di sini. Lalu kita generate soalnya. Nah, tinggal kita tunggu. Sekarang AI-nya akan membaca ya. Nah, seperti ini. Apa rumus kecepatan pada gerak lurus berubah beraturan? Nah, lihat check answer, jawabannya sudah muncul ya. Kalau ingin disimpan jadi slide, tinggal kita save as slide. Oke, kalau kita ingin buat soal yang baru, tinggal generate another ya. Nanti dibuatkan soal yang baru lagi. Nah, ini tipe soal essay ya. Nah, kalau kita cek answer, jawabannya seperti ini. Save ya, misalnya ya. Mau buat soal yang lain? Nah, seperti itu ya. Oke, ini saya close saja. Nah, sekarang kita lihat ada 2 tadi yang saya tambahkan ya. Ya, 2 tambahan dan ini sudah langsung aktif penggunaannya untuk tipe soal pilihan ganda. Ya. Oke, berikutnya tool yang berikutnya adalah ini ya, draggable object. Nah, ini digunakan untuk menggerakkan objek ya, drag object. Nah, untuk tool ini secara khusus nanti akan kita bahas pada video tersendiri ya. Jangan lupa untuk dinantikan video berikutnya. Saya akan buat video khusus tersendiri membahas tentang draggable object ini dan bagaimana membuat media pembelajaran yang menggunakan fitur draggable object ini. Ya, jadi fitur ini digunakan untuk menggerakkan objek ya, yang sudah kita setting dari awal. Kemudian berikutnya adalah fitur whiteboard. Whiteboard ini sebenarnya pada versi 1 juga ada, ya. Cuma sekarang pilihan whiteboardnya semakin banyak ya. Kalau kita lihat ini sudah tersedia semakin banyak. Ada yang putih, yang kuning ya, yang green, black, dan juga untuk yang ngajar matematika sudah disiapkan yang akses seperti ini. Cara penggunanya tinggal kita klik lalu insert whiteboard. Nah, kita klik ya, insert whiteboard. Maka nanti akan tampil. Kita tinggal pakai ya whiteboard ini. Jadi kita tinggal memilih sesuai kebutuhan kita ya. Lagi ngajar ada 3 kolom yang kita butuhkan, tinggal insert whiteboard.
Nanti tampilannya seperti ini. Nah, kita juga bisa menambahkan whiteboard tersendiri yang kita sukai ya. Yang misalnya kita punya pilihan lain dari yang ini, kita bisa tambahkan ya dengan cara kita ini geser ke kanan, show custom whiteboard. Nah, tapi di sini masih kosong karena belum ditambahkan. Cara menambahkannya bagaimana? Nah, seperti yang lalu, ini kita close dulu, kita keluar dari slideshow ini untuk menambahkan whiteboard ya, yang tersendiri dari kita ya. Misalnya kita siapkan template tertentu. Untuk menambahkan tampilan whiteboard yang baru, itu masuk di more feature di sini ya. Fitur yang lainnya ada di sini whiteboard background. Oke, kita klik. Lalu kita bisa menambahkan ya. Kita upload image untuk whiteboard yang baru. Nah, tinggal kita pilih ya. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa. Tinggal saya pilih saja. Misalnya saya pilih yang ini. Oke, kasih nama ya, misalnya B1. Kemudian saya tambah lagi, image lagi ya. Misalnya yang ini. Saya beri nama B2. 2 saja ya, cukup. Nah, kalau ini di slideshow seperti tadi, maka pada fitur whiteboard ini sudah ada tambahan ya. Kalau ini kita show custom whiteboard, maka saya punya 2 tambahan. Tinggal saya klik insert whiteboard, maka ini sudah ada ya. Tinggal saya gunakan. Oke. Kemudian berikutnya di sini juga ada fitur untuk teks. Yang ini ya. Teks. Oke. Misalnya saya kosongin dulu nih. Saya pilih yang kuning aja. Nah, untuk teks ini ya, ini juga ada pada versi yang kedua. Jadi sekarang kita bisa nulis langsung di sini ya, teks. Kita tinggal klik, tuliskan teksnya, misalnya matematika. Oke. Ini bisa kita atur besar kecilnya ya. Maaf. Bisa kita atur besar kecilnya ya. Kita tinggal tambah seperti ini, memperbesar, memperkecil gitu ya. Bisa juga digeser ke sana kemari ya. Dan kita juga bisa buat teks yang ada background-nya di belakangnya. Tinggal pilih yang ada di sini misalnya ini. Ya. Maka ada background-nya. Oke. Kalau mau dihilangkan background-nya ini untuk warna teksnya yang ini. Sedangkan untuk yang ini adalah untuk background-nya. Oke. Selanjutnya, selain itu juga ada yang baru. Di sini adalah fitur membuat bangun ya, shapes di sini. Nah, ini yang luar biasa nih. Ya, pada Classroom versi yang kedua nih. Kita sekarang sudah bisa dengan mudah membuat kotak ya, seperti ini. Oke, dan bisa digeser ya. Kita bisa geser, tinggal kita klik Triggable Object ya. Kita bisa geser-geser ya. Bisa kita geser-geser. Oke. Nah, misalnya kita buat lagi garis. Nah, cuma kalau di sini di kelas point, kalau mau menghubungkan ini ya titik sudutnya, dia tidak akan bisa ya. Kita harus bikin dia di luar gitu. Jangan pada titik sudutnya. Nanti setelah itu baru kita geser. Oke, seperti ini. Kemudian kita geser ya. Ini kita bisa pindahkan. Yes. Kita trigger objek lagi, ini kita geser. Oke. Kemudian kita juga bisa memberi warna ya untuk objek yang kita buat. Tinggal pilih yang icon yang paling kanan ya, supaya ada warnanya. Nah, kita tinggal bikin seperti ini. Jadi kalau ganti, maka semua akan berwarna merah misalnya, kuning. Nah, seperti itu ya. Nah, berikutnya tambahan yang ada di tool pada anotasi toolbar ini adalah di fitur pen ya. Kalau yang lalu itu hanya ada 5 ya. Sekarang sudah ada 8 ya, 8 warna dan ketebalannya bisa kita atur dengan 3 level ketebalan. Nah, ini sangat membantu kita kalau kita misalnya suka membuat pembahasan soal ya, membuat video pembelajaran seperti ini ya. Saya akan contohkan. Tadi saya sudah siapkan satu slide ya yang berisi soal. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau kita menggunakan fitur ini, membahas soal, membuat video pembelajaran, atau lagi ngajar di depan kelas ya, ini sangat bagus sekali, apalagi kalau kita menggunakan pen tab ya. Nah, tinggal kita pilih misalnya seperti ini, warna biru. Oke, limit X mendekati 3 misalnya ya. Ini tinggal difaktorkan yang atas, X kurang 3,
X tambah 5 dibagi 2 dikali X kurang 3. Nah, ini tinggal kita ganti warnanya. Biar lebih kelihatan ya, siswa bisa mengikuti alur ya dari materi yang kita ajarkan ini. Nah, seperti ini. Sisa X tambah 5 dibagi 2. Nah, kemudian ini kita substitusi ke sini. Lalu kita perlihatkan ini jadinya 3 ditambah 5 dibagi 2. Ya, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, ini lebih nyaman ya kalau kita mengajarkan seperti ini ketimbang kalau sudah diketik tinggal ditampilkan ya. Tapi kalau kita buat alurnya nanti akan mudah dipahami oleh siswa kita. Nah, itulah beberapa fitur yang ada di toolbar anotasi ya. Ya, beberapa tambahan yang semakin membuat kelas point ini semakin keren ya tampilannya dan semakin powerful kita gunakan untuk pembelajaran kita di kelas. Oke, seperti itu pembahasan kita pada video kali ini ya tentang toolbar anotasi yang ada di kelas point versi yang kedua. Jangan lupa dukung terus channel Gourmet, bagikan video ini kepada yang lainnya sehingga semakin banyak yang bisa mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.